Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi saudara-saudaraku sekalian. Pada malam hari ini saya akan membahas terkait masalah pernyataan Bapak Menko Polhukam kita soal WNA. Di sini di Detik Finance nyatakan bahwa beliau berstatement bahwa soal WNA masuk RI, Luhut nggak ngerti masalah, jangan asal ngomong. Yang datang ke Indonesia harus mempunyai kartu vaksinasi. Sebagai bukti yang bersangkutan sudah divaksin hingga dosis kedua. Kemudian yang bersangkutan juga akan dilakukan tes PCR kembali. Jadi sebenarnya nggak ada yang aneh. Jadi kalau ada yang asal ngomong nggak ngerti masalah, jangan terlalu cepat ngomong, tegasnya. Menarik ini terkait masalah pernyataan Pak Luhut ini yang seakan-akan anti kritik terhadap kebijakan PPKM hari ini yang terjadi. Nah, kemudian di sisi lain juga pimpinan DPR Pak Dasko menyatakan bahwa 20 TKA Cina masuk RI saat PPKM darurat. Pimpinan DPR minta pemerintah tegas melarang. Kemudian ada beberapa alasan pemerintah tidak tutup akses perjalanan internasional. Kebijakan dalam hal penutupan penerbangan internasional adalah keputusan lintas sektoral. Karena tidak hanya terkait soal perhubungan, tapi juga ada aspek hubungan luar negeri, perdagangan, dan ekonomi. Pertanyaan seriusnya adalah, jika berhubungan dengan di internasional Anda tidak tegas, secara domestik internal ini kan juga terjadi perdagangan dengan ekonomi oleh rakyat. Pernyataan Luhut terkait masalah masuknya TKA asing yang menyatakan, jadi sebenarnya nggak ada yang aneh. Jadi kalau ada yang asal ngomong yang nggak ngerti masalah, jangan terlalu cepat ngomong, tegasnya. Yang aneh itu Pak Luhut. Sudah jelas-jelas pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat hari ini yang bersifat darurat, sekali lagi saya nyatakan di sini, bersifat darurat, itu segala sesuatunya itu harusnya ditutup, bukan malah membuka. Kenapa kalau dibuka? Sederhana aja, ini logika rakyat saja yang terjadi, karena Anda mempertontonkan hal ini di luar daripada apa yang dialami oleh rakyat Indonesia hari ini, yang merasakan PPKM ini begitu sangat menyiksa masyarakat kita. Banyak yang tidak bisa berusaha, banyak yang tidak bisa beraktivitas, banyak yang tidak bisa mencari uang. Lain soal dengan Pak Luhut, jajaran kementerian, beberapa pejabat negara yang sudah dijamin oleh negara, itu sah-sah saja tinggal di rumah, tidak merasa kelaparan. Tapi bagaimana dengan rakyat yang setiap hari berpenghasilan harian? Jika tidak bekerja, mereka tidak dapat penghasilan. Itu jumlahnya tidak sedikit, Pak. Nah, di sisi lain, Anda memberlakukan kelonggaran terhadap tenaga kerja asing. Dan lucunya lagi, Anda menyatakan di sini sebenarnya nggak ada yang aneh. Memang tidak ada yang aneh. Yang aneh itu Pak Luhut. Anda yang aneh. Karena bagaimana Anda memberikan sebuah kemudahan terhadap tenaga kerja asing, sementara kami ini rakyat Indonesia Anda persulit kiri kanan. Kebijakan inilah yang kita tentang hari ini. Anda begitu mencederai pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat kita ketika ingin mencoba menjalankan PPKM darurat ini. Nah, di sisi lain Pak Luhut mempersilahkan dengan berbagai macam dalih, dengan tes PCR lah, 2 kali mesti harus divaksinasi, terus kemudian dites PCR. Sekarang pertanyaannya, apakah ada jaminan ketika sudah disuntik vaksin, dia tidak bisa terpapar positif COVID-19? Kan tidak juga. Tidak ada jaminan bahwa vaksin hari ini mampu menyembuhkan total, bahkan menjadikan tubuh kita ini kebal terhadap COVID-19. Tidak ada jaminan, Pak. Jadi untuk itu, tolong dengarkan aspirasi daripada banyak sekali sudah tokoh, termasuk DPR. Ini pimpinan DPR, Pak Dasko juga ngomong, minta untuk itu sementara selama PPKM darurat ini
ya dihentikan. Diganti sementara, semuanya dihentikan sementara akibat PPKM darurat ini. Lah kenapa Pak Luhut serta-merta dengan berbagai macam dalih memasukkan tenaga kerja asing? Yang ingat loh, ini yang ngomong adalah Wakil Ketua DPR. Posisi dia lebih tinggi dari Pak Luhut. Kalau Pak Luhut ini diangkat oleh Presiden, tapi Wakil Ketua DPR RI ini dipilih oleh rakyat. Jadi tolong juga Pak Dasko, teman-teman DPR, tegas juga. Posisi Anda itu ada di atas. Kedudukan Anda itu ada di atas, setingkat di atas daripada para menteri ini. Anda selevel dengan Presiden Jokowi. Jadi harusnya Anda berikan teguran, berikan masukan. Jangan berikan laporan palsu kepada Bapak Presiden. Sehingga pelaksanaan penanganan COVID-19 ini makin carut-marut, penuh dengan kegaduhan. Di sana sini kisruh. Di mana-mana terjadi krisis. Ini sangat berbahaya bagi kondisi negara kita hari ini. Ketika orang semua sudah dilemahkan secara ekonomi, sementara negara abai tidak memberikan subsidi, nah tunggulah. Pasti rakyat-rakyat lapar ini akan menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Seharusnya utang-utang yang katanya 11.000 triliun itu digunakan hari ini untuk mensubsidi rakyat. Berikan semua, pastikan seluruh rakyat Indonesia ini terpenuhi kebutuhan pokoknya selama dia ada di rumah. Sehingga semua orang yang tinggal di rumah itu merasa nyaman dan aman. Tidak terkendali. Tidak terkendali seperti hari ini. Kasihan pengorbanan teman-teman kita, tenaga kerja kesehatan itu. Mereka berjibaku paling di depan. Tiap hari harus berhadapan dengan komplain masyarakat. Belum lagi difitnah kiri kanan. Dihantam pula upah mereka ini. Nih rata-rata nih. Tenaga kerja kesehatan kita ini khususnya para perawat itu upahnya itu masih di bawah UMP, UMSK. Beban kerja mereka setiap hari bisa sampai 16 sampai 18 jam. Jadi tidak heran banyak sekali rekan-rekan kita, tenaga kerja kesehatan kita ini yang ikut meninggal terpapar COVID. Karena bagaimana? Imunitasnya menurun. Kondisi pekerjaan menuntut mereka bekerja 18 jam, ditambah dengan peralatan yang dia pakai serba tertutup. Tidak sebanding dengan fasilitas yang mereka dapatkan dalam rangka berjibaku menghadapi para korban yang terpapar positif COVID-19. Ini semua pergumulan masyarakat dimatikan oleh kebijakan Pak Luhut ini, Pak Menko ini dengan memasukkan tenaga kerja asing. Ini yang semakin dirasakan oleh publik. Ada ketidakadilan di sini. Kok Pak Luhut ini lebih mementingkan proyek-proyek dia yang ada di luar Sulawesi, di daerah Sulawesi sana? Tidak bisa begitu, Pak. Jadi yang aneh itu hanya Pak Luhut. Anda yang aneh, Pak. Bukan orang, bukan rakyat yang aneh. Ini sederhana. Bapak pikir di rakyat kita ini bodoh semua, Pak? Kan yang ngomong ini Ketua DPR, Wakil Ketua DPR RI, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh-tokoh kesehatan, ahli-ahli kesehatan, sudah banyak yang ngomong. Untuk sementara, seluruh jalur udara, darat, dan laut itu ditutup selama PPKM darurat ini diberlakukan. Itu baru fair, Pak. Jadi jangan Bapak bilang asal ngomong. Jujurnya aja, Pak. PSBB, PKMM, darurat mau mikro, itu bullshit semua. Itu semua modelnya karantina. Anda aja yang tidak berani menyatakan bahwa telah terjadi karantina wilayah atau memberlakukan lockdown. Karena kenapa? Negara tidak mau, dalam hal ini pemerintah tidak mau bertanggung jawab terhadap semua biaya-biaya yang ditimbulkan selama lockdown ini. Nah, di sisi lain, masyarakat, pedagang-pedagang kecil, kuli-kuli bangunan, para ojek, transportasi online yang tiap hari harus mendapatkan uang dengan melakukan mobilisasi terkendala hari ini. Nah, mereka dibiarkan. Belum lagi pekerja-pekerja migran kita yang ada di luar negeri. Banyak yang tidak kebagian juga, Pak. Masih banyak yang belum kebagian bantuan logistik. Ini semua harus Bapak laksanakan sesuai dengan amanah undang-undang. Karena negara itu harus menjamin setiap warga negaranya. Tidak bisa seperti itu, Pak Luhut. Jadi Pak Luhut
Sebenarnya yang asal ngomong, cari alasan. Sebenarnya kalau kita nonton videonya itu, Pak Luhut, saya melihat gestur Anda, gestur Pak Luhut ini sudah panik sebenarnya. Sudah apalagi ini harap-harap cemas dengan situasi hari ini. Yang semakin hari semakin tidak terkendali. Dan saya khawatirkan ke depan ini bisa mengakibatkan chaos. Nah, di sisi lain banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta, di Pulau Gadung, di mana yang meminta pekerjanya masuk, sementara pekerjanya yang tinggal di daerah Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang itu nggak bisa masuk. Mereka kalau nggak bisa masuk gajinya dipotong. Nah, sementara kalau gajinya potong, negara tidak mau tanggung jawab. Ini biadab namanya, Pak. Anda suruh orang tinggal semua di rumah, tapi Anda tidak mau mengambil konsekuensi yang timbul karenanya. Jadi negara tidak berani ambil resiko. Yang ada mempermulus proyek-proyek yang dikelola dengan asing, ya kan, untuk segera diselesaikan. Walaupun itu menabrak PPKM itu sendiri dalam kondisi darurat ini, semua dilanggar. Jadi patut diduga Pak Luhut ini memang sudah menjadi cukong-cukong para pemodal. Kaum pemodal, dan patut diduga juga bisa jadi juga ini menjadi sebuah lahan usaha Bapak di sini. Jadi pasti ada sesuatu lah. Kalau Anda tidak mendapatkan sesuatu, tidak mungkin Anda bertahan seperti ini. Patut diduga ini Anda mendapatkan sesuatu, Anda mendapatkan banyak dari sini. Seharusnya tegas saja seperti yang ada di luar negeri. Total larang semuanya serentak. Jangan pakai tapi, kecuali. Nah ini kalau sudah pakai tapi kecuali, nah itu patut diduga ada something wrong, ada sesuatu yang salah di situ. Anda tidak fair. Jadi yang aneh dan asal ngomong itu Bapak Luhut. Nah, rakyat ini logika rakyat ini sederhana, Pak, tidak ribet. Yang penting rakyat itu tercukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya, ya kan? Belum lagi semua tempat ibadah ditutup. Ini sudah terlalu banyak orang di mana ketika sebuah negara, lingkungan mendapatkan musibah, ya kita sebagai warga negara Kesatuan Republik yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa wajib meminta tolong, meminta doa kepada Tuhannya di tempat ibadahnya masing-masing. Namun yang terjadi hari ini semuanya ditutup tempat ibadah itu. Suruh berdoa di rumah saja, suruh sholat di rumah saja. Jadi Anda seakan-akan menjauhkan musibah ini dari peran-peran yang Maha Kuasa. Nah, kemudian selanjutnya yang aneh juga, kebijakan aturan-aturan terhadap tenaga kerja asing ini Anda tidak menyampaikan di sini secara clear dalam alasannya di alasan pemerintah untuk tidak menutup akses perjalanan internasional. Di sini Anda tidak menyatakan setiap warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia harus memiliki izin kerja. Ternyata itu menurut Kepala Kantor Imigrasi Makassar, 20 TKA Cina yang masuk ke Sulsel kemarin itu belum kantongi izin bekerja. Katanya sementara saja, dites dulu. Lah, kok dites dulu? Harusnya dites itu dari negaranya. Mereka datang ke sini tinggal siap pakai, siap bekerja. Tidak perlu lagi dites seperti warga negara Indonesia yang ingin melamar bekerja seperti begitu. Karena sudah ada koneksi. Ini bagaimana ini Anda ini semua ini, aduh ya Allah. Rusak ini Republik kalau begini. Anda benar-benar memberikan servis yang luar biasa kepada investor asing. Tapi Anda di sisi lain melayani semaksimal mungkin tenaga kerja asing, mengangkat mereka, tapi Anda menginjak-injak harkat dan martabat tenaga kerja Indonesia. Seakan-akan kami ini menjadi tamu di negeri sendiri. Di mana rasa keadilan sosial bagi seluruh Indonesia yang hari ini dibuktikan oleh pemerintah. Jadi dengan kebijakan-kebijakan Pak Luhut ini, kita prediksi bahwa posisi Pak Jokowi makin elektabilitasnya itu makin rendah di mata masyarakat. Tidak ada prestasi yang bisa diandalkan karena memberikan apalagi ini tongkat komando penanganan COVID ini kepada orang yang keliru, orang yang salah. Padahal masih banyak putra-putra terbaik bangsa ini yang mungkin bisa mengatasi ini.
lebih efektif dan efisien, serta tidak menghambur-hamburkan uang. Karena mulai dari PSBB berubah menjadi PPKM mikro, kemudian berubah menjadi PPKM darurat, semuanya penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contohnya bansos. Karena bansos itu jelas terbukti kan terjadi korupsi. Belum lagi markup yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, oleh banyak pihak lah. Ya kan, mulai dari pejabat pusat, tingkat provinsi maupun kabupaten, semuanya bermain, Pak. Kasihan rakyat, dan rakyatlah yang menjadi korban hari ini. Jutaan rakyat kita kelaparan. Belum lagi buruh. Buruh hari ini banyak yang terpapar karena dipaksa masuk. Seharusnya perusahaan-perusahaan itu ditutup. Sebagai pernyataan Bapak Kapolri, perusahaan-perusahaan harus tutup dulu sementara waktu. Sampai tanggal 20. Tapi apa? Buruh dipaksa masuk. Kalau tidak masuk upahnya dipotong. Kalau dipotong siapa yang mau ganti? Negara aja abai. Kondisi ini jujur aja makin kesini makin memprihatinkan dan dikhawatirkan akan terjadi chaos jika akan terus dibiarkan. Karena penanganan yang dilakukan hari ini memang menurut saya tebang pilih. Ada kolusi di situ, ada nepotisme di situ. Jadi tergantung siapa yang mengambil kebijakan, siapa yang punya kepentingan. Nah itu yang diselamatkan. Nah ini tidak terjadi. Rakyat yang hari ini jumlahnya banyak, dianggap belum mengerti apa-apa, belum bisa ngapa-ngapain. Tapi ingat, ketika mayoritas rakyat Indonesia sudah kelaparan, maka siapa yang akan bisa menahan marahnya orang-orang yang lapar? Jika Anda ingin mengamankan yang kaya, maka selamatkan dulu yang miskin. Harapan kita di sini kepada pemerintah, seluruh perusahaan yang ada di Jakarta ditutup. Pokoknya yang Jawa Bali ini tutup dulu sementara waktu. Biar buruh juga tenang di rumah dengan tetap mendapatkan upah. Kalau perusahaan tidak mau membayar upah, maka negara yang harus mengganti upah itu. Nah, kemudian hormati dan hargailah pengorbanan dari rekan-rekan kita yang sedang berjibaku di rumah-rumah sakit, yang hari ini sudah hampir overload. Ya kan, dengan tetap membiarkannya tenaga kerja asing, ya sama aja semua usaha keras, kerja keras teman-teman di sektor kesehatan maupun rakyat Indonesia hari ini yang berharap COVID ini cepat berlalu, itu semua sia-sia. Karena pasti terus akan enggak berhenti COVID ini dengan seperti ini. Nah ini kan sudah terbukti hari ini. Sudah sejak tahun 2020 kita belum selesai. Amerika sudah deklarasi, sudah berhasil melawan COVID. Di Eropa sudah melakukan Piala Eropa. Sudah melaksanakan Piala Eropa, penontonnya banyak. Di belahan-belahan dunia lain juga sudah begitu. Sementara kita urusan vaksinasi aja nggak beres-beres. Bahkan ditambah beban PPKM ini. Nah bagaimana dengan industri pariwisata kita yang ada di Bali, industri pariwisata kita yang ada di Pulau Jawa, dan seluruh Indonesia lainnya? Pasti terpuruk. Karena sektor wisata ini sangat tergantung dengan kondisi transportasi kita. Jadi kalau ketika semua terhambat, ya semuanya berhenti. Nah, sudah menjadi kewajiban negara. Sudah menjadi kewajiban negara untuk mencukupkan rakyatnya, untuk menanggung semua biaya-biaya yang ditimbulkan akibat kebijakan. Karena yang membuat kebijakan ini adalah pemerintah, bukan rakyat. Rakyat mau dagang dilarang, terus mau makan apa? Karena Anda yang membuat kebijakan, Anda yang membuat peraturan, maka Anda lah yang harus bertanggung jawab terhadap semua biaya yang timbul untuk rakyat. Dan benar-benar disalurkan kepada rakyat. Bukan rakyat diatasnamakan, untuk kemudian dana-dana tersebut yang seharusnya milik rakyat dikorupsi juga. Ini yang harus kita waspadai sama-sama. Masih banyak biadab-biadab ini yang melakukan korupsi uang-uang yang harusnya memang milik rakyat. Itu. Jadi dalam kesempatan ini saya harapkan ke depannya kebijakan harus dijalankan dengan konsisten.
Jika Anda tidak konsisten, jangan harap COVID-19 ini bisa cepat selesaikan. Karena diperlukan konsistensi di sini, bukan inkonsistensi. Apalagi asal ngomong yang aneh. Karena yang aneh itu yang ngomong itu, yang aneh-aneh itu ya itu tadi Bapak Luhut yang aneh, dia yang sendiri yang aneh. Sekarang sibuk klarifikasi kiri kanan, terjadi semuanya. Apalagi ini informasi terakhir, saya mendapatkan informasi bahwa PPKM mikro di luar Pulau Jawa ini akan diperketat. Jadi Anda bisa bayangkan kondisi seluruh Republik Indonesia makin menyebar, semakin menyebar krisis. Yang hanya bisa kebijakan ini, apalagi kebijakan ini hanya menguntungkan golongan 1%. Ingat ya, golongan 1% rakyat Indonesia. Kalau 1% itu kurang lebih sekitar, kalau jumlah rakyat Indonesia 276 juta sampai 280 juta, itu sekitar 2,8 juta. Ya udah kita bulatkanlah 3 juta, termasuk dengan basar-basar yang dibiayai oleh negara ini untuk terus membackup kebijakan kontroversial ini. Biarkan mereka terus berkicau, tapi fakta di lapangan hari ini Anda saksikan, sudah begitu banyak rakyat menderita, sudah jutaan rakyat menderita. Presiden dan wakil presiden hari ini ya tahunya terima laporan beres saja. Nggak bisa begitu, Pak. Jangan Anda terima beres saja. Harus cross check di lapangan. Dengarkan pendapat para ulama. Dengarkan pendapat para praktisi-praktisi. Dengarkan pendapat para guru besar kita. Dengarkan pendapat para tokoh kita. Dengarkan pendapat para buruh, petani, nelayan. Itu semua memberikan masukan agar penyelesaian COVID-19 ini bisa cepat selesai. Hanya dengan persatuan dan kesatuan kita lah kita mampu melawan COVID-19 ini. Daripada kita ribut berkilah bahwa ini sebuah konspirasi, ini segala macam, mungkin ada benarnya. Tapi kita kondisikan hari ini bagaimana menyelesaikannya. Kita fokus aja ke substansi masalah, bagaimana menyelesaikannya. Bagaimana mau selesai persoalan COVID-19 ini kalau orang asing yang jelas-jelas membawa virus. Walaupun dia sudah divaksin 2 kali, di PCR lagi, tidak ada jaminan bagi mereka ini tidak bisa terpapar COVID-19. Tidak ada jaminan terbebaskan, belum ada yang bisa memastikan kalau Anda sudah divaksin, Anda tidak akan terkena COVID-19, tidak ada jaminan itu. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama bersatu padu seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah. Mari kita laksanakan protokol-protokol kesehatan ini dengan baik. Jadi jangan egonya pemerintah saja dengan mendengarkan kepentingan-kepentingan para pengusaha-pengusaha asing, kaum-kaum pemodal, dan Anda mengorbankan kepentingan rakyat. Karena biar bagaimanapun semua infrastruktur dan kepentingan-kepentingan pemodal asing yang ada di Indonesia pasti akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Jadi kalau hari ini tidak dibina hubungan yang baik antara pemodal, pemerintah, dan rakyat Indonesia, itu sulit juga untuk tercapai. Mereka akan kesulitan untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha di sini. Apalagi rata-rata usaha yang dilakukan oleh pemodal itu adalah sektor sumber daya alam. Pertambangan, kelapa sawit. Nah, sehingga kedepannya ya perlu kita juga evaluasi. Dan tolong Pak Menko jangan juga asal ngomong, tidak boleh Anda emosional dalam hal menanggapi kritikan dari rakyat. Karena rakyat ini yang mengalami, bukan Anda. Anda sih sudah enak, duitnya udah banyak, tidur di tempat dijamin kesehatannya, ada pengawal. Rakyat yang tiap hari berhadapan dengan lingkungan sekitar, berhadapan dengan COVID-19. Ini bagaimana? Anda terlalu egois dalam hal ini. Seharusnya sebagai pemimpin jangan emosional begitu. Saya paham lah karakter daripada Pak Luhut yang mungkin asalnya dari Sumatera Utara. Sama dengan saya juga dari Sulawesi Selatan. Karakternya juga orang-orang keras. Namun kita bicara substansi masalahnya. Pernyataan Bapak ini jujur aja sangat mencederai dan melukai perasaan orang-orang yang sudah mengorbankan tenaga, pikiran, biaya, bahkan yang nyawa hari ini. Dengan Anda menyatakan seperti begini, mencederai, Pak. Dan kemudian yang kedua, yang ini saya sampaikan, bahwa tolong para anggota DPR RI jangan digunakan kapasitas
Anda sebagai anggota legislatif. Tegas. Karena Pak Menko ini ditunjuk oleh presiden, Anda dipilih rakyat. Masa Anda kalah dengan eksekutif? Anda itu selevel dengan presiden. Anda berhak, semuanya berhak. Siapapun warga negara Indonesia berhak Anda panggil. Jadi posisikan posisi Anda. Gunakan kapasitas Anda. Dan kekuasaan yang Anda miliki yang diberikan oleh rakyat untuk benar-benar membela rakyat. Jangan hanya cuap-cuap saja di media sosial. Himbauan. Capek rakyat dengar dengan himbauan. Hari ini rakyat butuh langkah konkret, langkah nyata. Seperti apa untuk menyelesaikan persoalan rakyat hari ini. Jadi tegas aja Pak. Kalau perlu DPR rapat bikin undang-undang sendiri. Dan tolong aparat terkait penegak hukum dukung. Saya kira mungkin penyampaian itu saja. Jadi dalam kesempatan ini saya harapkan pada seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan ini, kita bersabar, tapi tetap kita harus kritis. Karena Anda punya hak. Kitalah pemilik kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tanpa rakyat bukan negara. Tapi tanpa pemerintahan masih bisa ini dinyatakan sebuah negara. Karena kita bisa membuat atau membentuk pemerintahan-pemerintahan kita masing-masing. Jadi ingat, Anda pemilik kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Gunakan itu. Kalau memang nggak benar, kritik, bilang tidak benar. Jangan takut. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.